Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kami dari kelompok 11 Education Management Kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai manajemen pendidikan berbasis masyarakat atau Community Based Education Management. Tapi sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Septiana Putri dengan NIM A320-2055. Oke, mulai dari poin yang pertama, yaitu mengenai konsep pendidikan berbasis masyarakat. Poin yang pertama mengenai pengertiannya. Pendidikan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai proses pendidikan di mana para individunya menjadi lebih berkompeten dalam menangani sikap, konsep mereka dalam hidup, dan mengontrol aspek lokal dari masyarakat melalui partisipasi demokrasi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebuah pendidikan dapat disebut berbasis masyarakat jika tanggung jawab perencanaan hingga pelaksanaannya berada di tangan masyarakat. Poin yang kedua yaitu aspek dalam melaksanakan pendidikan berbasis masyarakat. Yang pertama, mempelajari teknologi yang sesuai dengan kondisi dan situasi nyata yang ada di dalam masyarakat. Teknologi canggih yang diperkenalkan sering menjadi paksaan terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan ketidakgunaan teknologi tersebut. Yang kedua, mengadakan wadah yang statusnya jelas dikembangkan oleh masyarakat. Di dalamnya dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan hingga pemeliharaan lembaga. Yang ketiga, program belajar harus bernilai sosial. Artinya, program belajar harus bermakna bagi kehidupan warga belajar. Oleh karena itu, program harus digali berdasarkan potensi lingkungan yang dimiliki. Dan yang keempat, berorganisasi. Pengelola pendidikan tidak menangani sendiri program-program, tetapi juga bermitra dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Berikutnya, poin yang ketiga, hal yang harus diperhatikan dalam pendidikan berbasis masyarakat. Yang pertama, mementingkan warga belajar. Dalam hal ini terdapat beberapa penekanan seperti mendengarkan suara warga belajar dan adanya kesetaraan antara warga belajar dan pembina program. Yang kedua, memulai program dari perspektif kritis, pendekatan kritis yang menekankan pentingnya perbaikan kemampuan dasar masyarakat. Yang ketiga, program belajar masyarakat harus berlokasi dan menyatu dengan masyarakat, menjawab kebutuhan belajar masyarakatnya. Poin yang keempat yaitu prinsip yang dimiliki pendidikan berbasis masyarakat. Yang pertama ada self-determination atau menentukan sendiri. Semua anggota berhak dan bertanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, self-help atau menolong diri sendiri, yaitu mendorong dan mengembangkan kemampuan mereka dalam menolong diri sendiri. Yang ketiga, leadership development atau pengembangan kepemimpinan, yaitu para pemimpin harus dilatih dalam berbagai keterampilan dalam memecahkan suatu masalah. Yang keempat ada localization atau lokalisasi, yaitu potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan secara langsung dalam pelaksanaan program dan keterlibatan dengan kehidupan tempat masyarakat hidup. Berikutnya ada integrated delivery of service atau keterpaduan pemberian layanan, yakni adanya hubungan antar generasi di antara masyarakat yang menjalankan pelayanan murid menjadi lebih baik. Berikutnya ada reduce duplication of service atau mengurangi duplikasi pelayanan, yaitu bahwa masyarakat seharusnya memanfaatkan secara menyeluruh sumber-sumber fisik, sumber-sumber keuangan, dan lokalitas mereka. Berikutnya ada accept diversity atau menerima perbedaan, menghindari pemisahan masyarakat dalam segala bentuk yang dapat menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Berikutnya ada institutional responsiveness atau tanggung jawab kelembagaan, yakni pelayanan terhadap masyarakat yang terus berubah adalah suatu kewajiban. Dan yang terakhir ada lifelong learning atau pembelajaran seumur hidup, yakni kesempatan belajar formal dan informal harus tersedia bagi anggota masyarakat untuk semua umur. Berikutnya yaitu subpoin yang kelima, model pendidikan berbasis masyarakat termasuk pada jalur pendidikan non-formal, sebagaimana diatur dalam pasal 26 sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pelengkap pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Dan yang ketiga, pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan dini, anak usia dini, kepemudaan, dan lainnya. Selanjutnya, subpoin yang keenam, yaitu aturan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat sesuai pasal 55. Yang pertama,
masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikannya sesuai dengan lingkungan sosial dan budayanya. Yang kedua, penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum serta evaluasi pendidikan. Dan yang ketiga, lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknik, subsidi dana secara adil dari pemerintah. Berikutnya subpoin yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pendidikan berbasis masyarakat dalam konteks sistem pendidikan nasional mencakup beberapa pengertian. Yang pertama, pendidikan luar sekolah yang diberikan organisasi akar rumput seperti pesantren. Yang kedua, pendidikan yang diberikan oleh suatu yayasan atau sekolah swasta. Yang ketiga, pendidikan luar sekolah yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang keempat, pusat kegiatan masyarakat.